Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Unistiawan dari kelas 11 Otomotif 3 absen 10 nomor induk 9195. Di sini saya akan menjelaskan perihal standar pelumasan atau standar mengklasifikasikan jenis pelumas. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah jenis pelumas, standar pelumas, dan klasifikasi pelumas. Materi pertama adalah jenis pelumas. Pelumas pastinya ada banyak jenis dong. Pertama adalah pelumas cair yang disebut oli. Yang kedua, pelumas setengah padat. Pelumas setengah padat atau grease atau gemuk yang kita kenal gemuk, pelumas yang oli bisa campuran agak padat-padat. Ketiga, pelumas padat. Pelumas ini dapat bekerja pada suhu sekitar 2500 derajat Celcius sampai dengan 3000 derajat Celcius dan di bawah 600 derajat Celcius. Pada suhu tersebut pemakaian oli kemungkinan pelumas dalam bentuk bedak. Yang keempat adalah pelumas gas. Jenis pelumas gas yang digunakan melumasi tempat-tempat yang tidak mungkin dilumasi karena mempunyai putaran kurang lebih 100.000 rpm yang putaran sangat tinggi. Biasanya diaplikasikan pada peralatan pembangkit energi nuklir dan beberapa instalasi turbin gas. Untuk jenis-jenis pelumas sudah saya sampaikan, lalu kita ke standar pelumasan. Untuk Indonesia adalah negara yang tropis, maka ada standar pelumasan tertentu di Indonesia. Contohnya adalah ada standar SAE atau Society of Automotive Engineer atau Ikatan Ahli Teknik Otomotif. Biasanya oli di Indonesia sudah tertera di kemasan seperti ini, 15W sampai 40W adalah standar di Indonesia. Standar pelumasan macam-macam, SAE 40, SAE 90, SAE 10W sampai 50, SAE 5W sampai 40 dan sebagainya. Organisasi standarisasi lain adalah ISO, DNGs dan sebagainya yang mengkhususkan diri di bidang otomotif. Sedangkan angka di belakang huruf tersebut menunjukkan tingkat kekentalannya. Untuk standar pelumas sudah kita sampaikan, lalu kita ke klasifikasi pelumas. Pelumas ada banyak, jadi bisa diklasifikasikan. Klasifikasi dari pelumas antara lain: 1. Pelumas mineral yang berasal dari minyak bumi. Mineral yang terbaik digunakan untuk pelumas mesin-mesin diesel di otomotif, kapal, dan industri. Yang kedua adalah pelumas nabati, yaitu terbuat dari bahan lemak binatang atau tumbuh-tumbuhan. Sifat penting yang dipunyai pelumas nabati ini ialah bebas sulfur atau belerang, tetapi tidak tahan suhu tinggi. Sehingga untuk mendapatkan sifat gabungan yang baik biasanya sering dicampur dengan bahan pelumas berasal dari bahan minyak mineral yang nomor 1 tadi. Biasa disebut juga compound oil. Yang ketiga adalah pelumas sintetik, yaitu pelumas yang bukan berasal dari nabati maupun mineral. Jadi bukan dari yang nomor 1 ataupun nomor 2. Ini tersendiri. Minyak pelumas ini berasal dari suatu bahan yang dihasilkan dari pengolahan tersendiri. Pada umumnya, pelumas sintetik mempunyai sifat-sifat khusus seperti daya tahan terhadap suhu tinggi yang lebih baik daripada pelumas mineral atau nabati dan daya tahan terhadap asam. Jadi intinya pelumas sintetik ini bukan berasal dari pelumas mineral dan bukan berasal dari pelumas nabati, tetapi daya tahan dari pelumas sintetik ini melebihi pelumas mineral dan pelumas nabati. Pelumas sintetik
Berdasarkan viscosity atau kekentalan minyak pelumas dinyatakan dalam nomor-nomor SAE, Society of Automotive Engineer. Angka SAE yang lebih besar menunjukkan minyak pelumas yang lebih kental. Jadi kalau angka di SAE itu lebih besar, lebih tinggi angkanya, maka oli itu akan lebih kental gitu. Oli monograde yaitu oli yang indeks kekentalannya dinyatakan hanya satu angka. Jadi kekentalan itu hanya di satu angka, 1 sampai 9 doang. Yang kedua, oli multigrade yaitu oli yang indeks kekentalannya dinyatakan dalam lebih dari satu angka. Oli multigrade ini seperti 11, 12 itu kan 2 digit angka, 13, 45, 50 itu 2 digit angka. Jadi itu termasuk multigrade. Berdasarkan penggunaan minyak pelumas diatur oleh The American Petroleum Institute Engine Service Classification, penggunaan minyak pelumas untuk mesin bensin, penggunaan minyak pelumas untuk mesin diesel. Jadi pelumas bisa digunakan oleh mesin bensin dan mesin diesel. Sekian dari saya penjelasan tentang pelumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.